karena memang belum terbiasa memakai hias dan juga lenggak-lenggok seperti kucing kan, kucing berjalan kan kayak gitu. Nah mungkin jadi ya masih kaku nggak apa-apa, tapi sekarang nah kira-kira udah bisa belum nih kalau misalkan ini? Bisa. Insya Allah. Udah bisa ya, udah luas ya, nggak kaku lagi ya kayak dulu. Nah setelah itu teman-teman nih kan latihan nih digecek sama pelatih, public speaking, Q&A, kemudian TED Talk. Nah setelah masuk ke karantina itu rasanya seperti apa sih ketika udah masuk aula? Itu rasanya first impression seperti apa? Apakah dagdikdukser, apakah biasa aja? Yang betul deh. Kalau misalkan pas pertama karantina ya di hari pertama kita itu emang dari semalam sudah ada persiapannya, karena pas hari pertama itu kita langsung unjuk bakat ya di hari Enggak hari kedua. hari pertama, hari Jumat. kedua Jumat kan? iya, Oh, iya. Jumat hari kedua kita latihan buat ketul ya? iya, Sampai sama malam? pemotretan Oh, hari iya, kedua iya, iya. benar-benar. Nah emang kita dari sebelumnya juga buat unjuk bakat gitu, selain di ketul kita ya mempersiapkan lebih di unjuk bakat, karena itu emang hari pertama langsung unjuk bakat gitu. Pas pertama kali masuk ruangannya, emang ruangannya juga berkesan Terasa gitu. banget ya feel persaingan Iya, ya, benar. melihat semua lawan kayak wah dia kayak kemana-mana Iya, iya, seperti itu. Itu betul sekali ketika ya, persaingan seperti itu udah biasalah, wajar kita minder, merasa minder dan sebagainya, itu hal wajar, tapi tetap kita harus buktikan dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi kita dari perwakilan SMA Mutiara ya, Iya, baru masuk juga sudah SMA Mutiara, iya. ke kitanya juga ya Allah gitu. Wah, jadi beban ya, jadi beban tersendiri. Kalau beban enggak sih, ada sedikit kebanggaan, namun ya emang kita harus sungguh-sungguh Tuntutan, berarti benar, gitu benar. ya. Iya harus tuntutan. mampu mempertanggungjawabkan gitu. Iya. Nama SMA Mutiara itu udah terkenal di sana itu Iya, bagus alhamdulillah gitu gitu. ya. Iya. Nama Kita Mutiara harus, itu. harus mempertahankan gitu. Kemudian kalau menurut Hani itu gimana nih? Oh, kalau masalah first impression pertama kali aku apa ya? Karena aku waktu pertama kali datang ke sana itu lucunya apa ya? Aku waktu itu oh iya, orang-orang udah pada pakai heels. Cuman aku naik ojek dari sini ke sana. Aku pakai sepatu yang haknya biasa aja kan, kalau sepatu ya flat aja gitu kan. Nah, pas di sana kita udah datang kesiangan. Karena waktu itu apa sih, hujan apa nunggu ojek gitu. Nunggu ojek ya lama. Iya sama Iya, waktu itu. iya hujan juga. Nah itu kan hujan, terus pas lihat tuh orang-orang udah pada baris tuh, udah pada masuk ke aula kan. Nah waktu itu aku baru datang, ya orang-orang udah pada, oh pokoknya udah keren banget. Aku ngeliat dari aku langsung jatuh tuh PD-nya, udah gak ada aja. Langsung Aduh. minder ya, Iya langsung tidak banget percaya diri. mindernya, langsung insecure. Udahlah, aduh gimana nih, gimana. Ya, aku langsung pakai sepatu, pas masuk ke dalam baru tuh ada kesempatan buat timing, buat ganti. Nah baru ganti di situ. Mulai kayak biasa aja, tapi pas ngeliat orang-orang terus ngeliat apa ya yang duta-duta tahun sebelumnya gitu, pasti ada sih pas gak ada pedenya gitu, tapi berusaha buat udahlah biasa aja, mereka juga bisa, masa kamu gak bisa gitu, Betul. kayak gitu lah. Nah setelah masuk karantina, pemotretan, kemudian apalagi unjuk bakat. Nah kira-kira kemarin itu Teh Putri itu tampilin apa ya, menampilkan apa sih bakat? Kalau unjuk bakat kalau saya dikatakannya gimana, kalau bakat saya emang tidak terlalu seperti itu. Jadi kalau berbicara bakat agak bingung juga gitu. Alhamdulillah saya bisa menampilkan. Yang pertama itu seperti drama, yang di tengahnya itu ditambah saya berorasi. Jadi untuk dramanya saya sebagai pembawa acara, alhamdulillah bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris, dan untuk di orasinya bertema Omnibus Law. Weh, mantap nih teman-teman, pas Kebetulan Omnibus Law itu lagi trending. Iya, Iya, waktu itu pas teh. itu, pas Jadi banget. topik pembicara yang paling Ya, Yang aku paling ingat hangat gitu ya. hidup mahasiswa. ya di hidup mahasiswa. Mungkin teman-teman kita juga atau yang mungkin menonton ya insya Allah inget ya dengan hidup mahasiswa. Jadi apa itu kayak apa namanya, jargon hidup mahasiswa ya. Iya, Jargon. seorang. Jadi mungkin teman-teman duta yang lain juga akan ingat sosok Teh Putri ini dengan kata-kata Hidup mahasiswa. Betul. Jadi membuat mereka itu terkesan, oh iya Teh Putri hidup mahasiswa. Oke. Kalau Teh Anita sendiri bakatnya nampilin apa nih? Oh, kalau aku tampil bakat storytelling. Storytelling ya. Heeh. Waktu itu judulnya ngambil judul cerita rakyat. Judulnya Timun Mas. Timun Mas. Oke. Iya. Di situ kan storytelling. Ya lumayan lah, untuk sebelumnya emang pernah public speaking kayak speech kayak gitulah pakai bahasa Inggris bu. Cuman pas waktu itu pas storytelling
karena aku juga gak terlalu tahu tuh pas storytelling itu kayak gimana. Jadi sempet kayak bingung juga tuh pas bilangnya nyeritainnya yang pas gimana, karena kan beda juga buat dongeng, jadi beda lah pokoknya storytelling juga beda pokoknya, tapi berkesan juga sih karena di situ kayak orang-orang langsung silent, entah silentnya karena terkesan karena speech-nya atau karena orang-orang banyak yang bilang kayak gitu. Bingung deh pas Anita speech jadi silent semua, nggak bisa ngomong soalnya kenapa ya Inggris ya nggak ngerti ya, jadi itu sih yang paling Jadi membuat orang kadang ada yang mengerti ada yang enggak ya. Iya, tapi banyak yang nggak ngerti, jadi kayak bodo amat aja, ngeliatin aja kayak gitu. Oke, nah mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari saya sebagai host. Nah, kira-kira setelah Teh Putri dinobatkan sebagai duta sahabat Oda dan juga Teh Anita sebagai terterima, nah kira-kira langkah selanjutnya atau program selanjutnya itu seperti apa sih ke depannya? Kalau misalkan saya sendiri, alhamdulillah ya. Jadi duta sahabat Oda itu kalau misalkan dari saya bukan sebuah penghargaan, tapi malah sebuah amanah. Iya, sebuah amanah. Jadi emang bener-bener gitu. Kita teh harus emang ya kita sudah diamanahi untuk dalam suatu Organisasi ya. Jadi emang harus bener-bener gitu mempersiapkan seperti program kerja, dibantu bersama duta-duta yang lain gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga PPA sendiri sudah banyak program yang dijalankan. Dan juga keanggotaannya juga banyak ya. Iya. Oke, kalau dari Teh Anita sendiri gimana? Program ya, kalau masalah program Atau kegiatan yang akan dilaksanakan di kedepannya seperti apa? kalau kan masuk top 5, alhamdulillah ya dengan maksudnya kemampuan aku segitu, aku masuk top 5 aja udah bersyukur banget. Nah untuk kedepannya sih setelah aku dapat kepercayaan, tanggung jawab buat jadi masuk ke top 5 gitu, kedepannya sih aku pengen masyarakat yang jauh dari pengetahuan itu dengan cara kita sebagai seorang duta gitu memberikan informasi-informasi penting terkait dengan duta lebih tepatnya sih ke penyakit HIV dan AIDS-nya, agar karena sejauh ini kan angka penderita HIV itu masih tinggi, jadi kita kedepannya lebih ke kegiatan mensosialisasi ya, supaya mereka tuh baik yang di pelosok ataupun juga bisa jadi lebih tahu ya, Oke, ini terakhir pesan untuk teman-teman di rumah atau teman-teman pemirsa semuanya. Dan kita ketahui ya, kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Teh Anita atau Teh Putri untuk semuanya yang menonton siap, bagaimana pesannya? Nah, kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Duta HIV Kabupaten Sukabumi ini kepada masyarakat luas di sana? Kira-kira seperti apa pesan yang mau disampaikan nih? Apakah ada jargon tersendiri atau seperti apa? Ya, kita punya. Iya, dari KPA Ini khusus untuk seluruh masyarakat, terkhusus Kabupaten Sukabumi. Iya. Apa tempat? Stop Stigma dan diskriminasi. Hindari penyakitnya, bukan orangnya. Oke, itu adalah salah satu jargon dari Duta HIV HIV ya. dan AIDS. Oke. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang nanti mau ikut atau join Duta HIV itu gimana sih nanti persiapan seperti apa silahkan? Iya, Persiapan apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang mau join Duta HIV? Ya, kalau dari saya sendiri untuk teman-teman semuanya yang minat ataupun berkeinginan menjadi salah satu keluarga dari Duta PPA Kabupaten Sukabumi, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang ya, karena persiapan yang baik
ya tidak akan mengkhianati hasilnya teman-teman. Ingat selalu itu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Adapun dari materi seperti kita mungkinnya di catwalk, kalau misalkan untuk wanita itu jangan lupa ya. Ya seperti itu. Kalau dari Teh Hanita gimana? Kalau dari aku sih lebih ke persiapan mental aja. Mental. Karena itu yang paling utama. Kalau mental kita udah baik, mental kita udah sinkron, ya pasti kedepannya buat apapun langkah selanjutnya pasti bisa. Betul sekali. Wah, perbincangan siang hari ini nampaknya sangat seru sekali bersama kedua duta HIV ini. Tapi kita harus mengakhiri perbincangan hari ini ya. Oke, nanti di next session kita bisa ketemu lagi. Oke, kalau begitu saya Rudi Setiawan, Saya Anita Rahmabila. Saya Rismawati Putri. pamit untuk diri. Sampai jumpa di Gen Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our schools, SMA Mutiara Terpadu Palabuhan Ratu. PPDB 2021-2022 SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu telah dibuka. Daftarkan dirimu segera. Untuk gelombang pertama tanggal 17 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021. Untuk gelombang kedua tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 20 Maret 2021. Dan untuk jalur mandiri tanggal 5 April sampai dengan tanggal 20 Juni 2021. Daftarkan segera melalui sosial media kami atau melalui www.smamter.com.